Kalau malam ini kamu merasa hidupmu gelap, kalau doamu terasa menggantung, kalau hatimu lelah, tapi tidak tahu harus mengadu kemana, maka dengarkan kisah ini. Karena kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi. Ini tentang bagaimana Allah memperlakukan hamba-Nya yang paling terluka dengan cara paling mulia. Malam itu, Makkah tidak berubah. Pasar tetap sepi. Langit tetap gelap. Orang-orang tetap tidur. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, langit akan membuka pintunya. Dan seorang manusia akan melangkah melewati batas yang tidak pernah dilewati manusia manapun. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sebelum Allah mengangkat Rasulullah ke langit, Allah biarkan beliau turun ke titik paling dalam dari kesedihan manusia. Istrinya Khadijah, perempuan yang pertama beriman, yang menenangkan beliau saat wahyu pertama turun, yang berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Kini telah tiada." Rumah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara lembut yang menguatkan belum kering air mata. Pamannya wafat, Abu Thalib, perisai dakwah pelindung jasad Nabi. Kini Rasulullah sendirian. Beliau pergi ke Taif, bukan untuk berlibur, tapi untuk mencari harapan yang beliau dapatkan. Bukan pelukan. Batu caci maki darah, sampai malaikat penjaga gunung berkata, "Jika engkau mau, aku akan timpakan gunung ini." Dan Nabi menjawab, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah." Hatinya remuk, tapi doanya masih untuk manusia. Dan di titik inilah Allah turun tangan. Pada suatu malam, Rasulullah berada di Masjidil Haram. Datang malaikat Jibril. Dada beliau di belah hatinya dikeluarkan dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan karena ada noda, tapi karena perjalanan ini butuh kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Lalu datang makhluk bercahaya. Bukan kuda, bukan malaikat namanya. Buruk sekali melangkah, sejauh mata memandang. Dalam sekejap, bumi seakan dilipat Makkah, menjauh, dan tujuan itu semakin dekat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi para nabi, tempat sujud orang-orang pilihan. Di sanalah Rasulullah berdiri dan keajaiban terjadi. Para nabi berdiri di belakangnya. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Allah sedang menegaskan kepada alam, salat. Selesai, tapi perjalanan belum Isra, hanya pembuka Mi'raj. Menunggu, Jibril mengajak Rasulullah naik ke langit pertama terbuka. Dan untuk pertama kalinya, seorang manusia melihat alam yang tidak terlihat oleh mata dunia. Elea, Nh, Tpe, Eretama. Adam dan air mata manusia di langit pertama. Rasulullah bertemu Nabi Adam, wajahnya agung, tapi matanya basah. Adam melihat arwah anak Kenania. Ada yang bercahaya, ada yang gelap. Jika Adam melihat yang bercahaya, ia tersenyum. Jika melihat yang gelap, ia menangis. Adam berkata, seakan ingin berkata kepada kita, "Kalian adalah anak-anakku, tapi tidak semua kembali kepadaku dalam keadaan selamat." Langit pertama adalah cermin bahwa hidup ini bukan tentang hidup lama, tapi tentang bagaimana kita kembali. Langit kedua, Isa dan Yahya, Nabi yang DIK Hanate. Langit kedua terbuka. Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua nabi yang hidupnya singkat. Dua nabi yang dizalimi oleh kaumnya sendiri. Yahya dibunuh Isa. Dituduh mereka tersenyum. Tapi senyumnya adalah senyum orang yang telah menerima takdir. Pesan langit kedua, jelas kebenaran tidak selalu diterima. Kalau hari ini kamu berdakwah, lalu dihina, ingat langit kedua. Langit ketiga, Yusuf. Dan keindahan yang menipu langit ketiga terbuka, Rasulullah melihat Nabi Yusuf. Wajahnya bercahaya, keindahannya menundukkan pandangan. Allah memberi Yusuf setengah dari ketampanan dunia, tapi hidup Yusuf penuh luka. Dikhianati saudara, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah Yusuf. Seakan berkata, keindahan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kesabaran. Langit ketiga adalah tamparan bagi umat akhir zaman, yang mengukur segalanya dari rupa dan popularitas. Ele, Nh, Ite, Ke, Emabat. Idris dan istiqomah. Langit keempat terbuka. Rasulullah bertemu Nabi Idris, seorang nabi yang jarang dibahas, tapi Allah mengangkatnya tinggi. Kenapa? Karena istiqomah tidak terkenal, tidak viral, tidak disanjung, tapi konsisten. Langit keempat berbisik. Allah tidak mencari yang ramai, Allah mencari yang setia. Langit kelima Harun, cinta yang diuji. Langit kelima terbuka. Rasulullah melangkah lebih jauh dari batas yang pernah dikenal
manusia. Di sana beliau bertemu Nabi Harun, saudara Nabi Musa, seorang nabi yang dicintai kaumnya. Wajahnya teduh, senyumnya hangat, tapi di balik keteduhan itu, tersimpan luka yang dalam. Harun adalah nabi yang ditinggalkan saudaranya untuk waktu yang singkat, dan dalam waktu singkat itu, umatnya membuat patung anak sapi. Menyembahnya, menari di sekelilingnya. Harun mencoba menahan, tapi ia kalah oleh jumlah. Ia kalah oleh hawa nafsu manusia. Langit kelima mengajarkan satu hal pahit. Dicintai manusia tidak selalu berarti berhasil menjaga mereka dari kesesatan. Kadang yang paling lembut justru yang paling sering dilukai. Ini pesan bagi para dai, bagi orang tua, bagi pemimpin. Cinta tidak selalu berakhir dengan ketaatan. Langit keenam, Musa, nabi yang menangis untuk umat Muhammad. Langit keenam terbuka dan suasana berubah. Di sana berdiri seorang nabi yang suaranya pernah mengguncang gunung. Nabi Musa. Ketika Musa melihat Rasulullah, ia menangis. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" Musa menjawab, "Karena setelahku akan datang seorang nabi yang umatnya lebih banyak masuk surga dibanding umatku." Tangisan itu bukan iri. Tangisan itu adalah cinta. Cinta seorang nabi kepada umat yang belum pernah ia temui. Dan Musa menjadi tokoh penting dalam hadiah terbesar, Isra Mi'raj. Saat salat diwajibkan 50 waktu, Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu." Rasulullah kembali menghadap Allah berkali-kali. Dan setiap kali turun, Musa berkata, "Kembalilah, minta keringanan." Sampai akhirnya, salat menjadi 5 waktu. Dan Musa berkata, "Aku telah menguji Bani Israel, umatmu lebih lemah." Langit keenam mengajarkan kasih sayang lintas zaman, persaudaraan para nabi, dan betapa beratnya ibadah yang hari ini kita remehkan. Langit ketujuh Ibrahim, dan amanah terakhir. Langit ketujuh terbuka. Inilah batas tertinggi yang dicapai Rasulullah sebelum memasuki wilayah yang bahkan malaikat berhenti. Di sana, beliau bertemu Nabi Ibrahim, bapak para nabi, bapak tauhid. Ia bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan langit yang setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah kembali. Ibrahim menatap Rasulullah dengan tatapan seorang ayah dan berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu, katakan kepada mereka, surga itu tanahnya subur, airnya kherni, tapi tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar." Langit ketujuh adalah peringatan. Surga bukan diwariskan, surga ditanam. Dan setiap hari kita diberi pilihan, menanam atau membiarkan tanah itu kosong. Sidratul Muntaha. Saat Jibril berhenti setelah langit ketujuh, Rasulullah melangkah lebih jauh, sampai di sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan bahasa manusia. Sidratul Muntaha, pohon yang daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti bejana besar, cahayanya melumpuhkan kata-kata. Disinilah Jibril berhenti. Ia berkata, "Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar." Dan Rasulullah melangkah sendiri, tanpa malaikat, tanpa makhluk, hanya seorang hamba dan Robnya. Dialog tanpa perantara. Hadiah solat di tempat ini, Allah berbicara langsung kepada Rasulullah. Tidak lewat mimpi, tidak lewat malaikat. Dan perintah itu adalah solat 50 waktu. Perhatikan. Puasa lewat wahyu. Zakat lewat wahyu. Haji lewat wahyu. Tapi salat lewat pertemuan langsung. Ini bukan sekadar ibadah. Salat adalah mirajnya orang beriman. Kalau Nabi naik ke langit, orang beriman naik dengan sujudnya. Tafsir salat, mengapa ia begitu penting salat? Bukan gerakan. Salat adalah saat kamu menyerah total, saat dunia ditinggal, saat ego dihancurkan, ketika dahi menyentuh tanah. Itulah posisi paling rendah dan paling dekat dengan Allah. Tapi lihat umat hari ini. Salat ditunda, salat dipercepat, salat ditinggalkan. Padahal ia dibayar dengan perjalanan ke langit. Kondisi umat akhir zaman cermin yang menyakitkan hari ini. Masjid penuh, tapi salat kosong. Ayat dibaca, tapi tidak mengubah perilaku. Islam dipakai sebagai identitas, bukan pengorbanan. Isra Mi'raj bukan cerita nostalgia. Ia adalah cermin, dan cermin itu bertanya, apakah kamu masih pantas menerima hadiah ini? Ujian iman yang tertawa dan yang percaya ketika Rasulullah menceritakan peristiwa ini. Orang-orang tertawa. Sebagian murtad, tapi satu orang berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan, maka aku membenarkannya." Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Isra Mi'raj memisahkan manusia yang butuh bukti ragu, yang punya iman tunduk. Penutup akbar panggilan terakhir. Kalau hari ini kamu masih syalat, itu karena Rasulullah naik ke langit untukmu. Kalau hari ini kamu masih mengenal Allah, itu karena beliau tidak menyerah saat dilempari batu.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita menjaga syalat itu, atau kita tinggalkan seperti Tumit sebelum kita? Isra Miraj bukan tentang Nabi saja. Ia tentang kita, dan panggilan itu masih bergema sampai hari ini.